Jin Kodam, bikin orang susah mati. Tapi apakah ada manfaatnya juga? Bapak ini pelindungnya kuat. Takutnya kembali ke saya. The Talkies ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Sakaratul Maut, sebuah film dari Siddhartha Tata yang cukup aktif ya tahun ini. Ada Ali Topan, ada Respati, Malam Pencabut Nyawa, dan sekarang Sakaratul Maut. Film ini bercerita tentang Retno yang secara tiba-tiba dia harus merawat ayahnya yang sekarat ya, karena pada saat ayah dan ibunya habis menengok dia, tiba-tiba kecelakaan, ibunya meninggal di tempat, ayahnya terluka parah dan sebetulnya udah sekarat. Nah, tapi ternyata si ayahnya ini namanya Pak Wiryo, dia sekarat nggak bisa meninggal karena dia masih punya pegangan jin gitu. Nah, Retno ini diperankan oleh Indah Permatasari dan dia punya kakak Wati yang diperankan oleh Della Dartian. Wati ini punya kesulitan ekonomi ya, dia suaminya nggak bekerja, terus dia dagang di pasar juga mungkin kurang laris juga. Jadi dia berharap warisan bapaknya ini. Walaupun bapaknya belum mati ya, dia udah kayak berharap warisan. Nah, masalahnya ditambah ruwet dengan adanya, jadi si Pak Wiryo ini punya istri kedua dan punya anak laki-laki. Jadi mereka rebutan warisan lah. Nah, terus tadi kan saya bilang dia, Pak Wiryo ini punya jin yang membuat dia nggak bisa meninggal walaupun lukanya udah parah. Nah, jin inilah yang jadi sumber teror ya di film horor ini, sumber kengerian itu ada di jin ini. Jadi kira-kira gitulah ceritanya tentang keluarga Pak Wiryo ini, yang gimana caranya supaya semuanya bisa terselesaikan sampai akhir, itu ceritanya. Terus bagaimana pendapat saya? Jadi cerita Sakaratul Maut ini kan mengambil setting di desa ya, dan sebagian besar adegannya tuh ada di rumah Pak Wiryo ini, rumah kuno gitu. Ya namanya film horor ya, pasti rumah kuno gitu kan yang membuat sumber keseraman juga. Jadi karena cuma di situ-situ aja, saya kok jadi ngerasa bosan ya, kayak ngerasa flat aja gitu. Jadi nunggu-nunggu nih, mana plot twistnya, mana eskalasinya gitu. Terus adegan horor yang ditampilkan juga jump scare semua ya, jump scare semua, mengandalkan jump scare. Memang ada 1-2 jump scare yang digarap dengan baik sekali. Juga penonton tuh pada teriak-teriak lah. Jadi emang kalau nyari kaget-kagetan ya, ini tepat sekali. Yang membuat saya bingung juga, jadi di rumah ini digambarkan ada anak kecil. Anak kecil yang lagi sakit gitu, lagi sakit, demam gitu. Terus dia ada ibunya juga yang kira-kira seumuran sama Retno, namanya Indah. Nah, entah saya lagi bengong jadi nggak memperhatikan, atau memang nggak dijelasin siapa itu Indah. Saya juga sempat bingung karena dia manggil si Retno, Tante Retno kan, apakah ini saudaranya juga, apakah mereka 3 bersaudara, tapi di foto tuh cuma ada 2 bersaudara, jadi saya nggak jelas gitu, ini siapa sih Indah. Memang pada akhirnya nantinya kita akan tahu semua siapa dia. Nah, ada lagi jinnya Pak Wiryo ini, ya memang serem ya, tapi saya nggak tahu tuh targetnya apa, tujuannya apa, dia ganggu siapa gitu, maksudnya apakah semuanya diganggu, yang baik, yang jahat. Karena si teror jin ini akhirnya memakan korban jiwa, yang menurut saya kok kayaknya ini ya nggak layak untuk jadi korban jiwa, jadi korbannya gitu. Nah, apa targetnya, memang dia nggak peduli, yang penting hanya melakukan teror aja, apa nih tujuannya jin ini? Saya merasa kurang jelas gitu di sini. Tadi kan saya bilang saya nunggu plot twistnya, tapi ternyata memang ada plot twistnya. Memang pada saat reveal saya kok ngerasa ini flat-flat aja, karena mungkin nggak dibuild dengan baik ya bagi saya. Juga mungkin kayak maksa gitu supaya penonton nggak menebak ke arah sana gitu. Jadi for the sake ada plot twist, kita buat plot twist aja gitu. Saya kok ngerasanya gitu ya.
Jadi bagi saya 2/3 dari film ini kayak flat-flat aja, mungkin karena ya berkutat di sekitar situ aja, nggak kemana-mana, alurnya. Baru memang setelah adegan ending mendekati ending tuh baru seru gitu, ada fighting scene-nya. Jadi bagi saya agak telat gitu naiknya. Nah, satu lagi mungkin si Retno ini yang diperankan Indah Permatasari ini kok sebagai karakter dia kurang digambarkan kuat ya. Jadi saya berharap dia tuh mungkin kuat secara fisik maupun secara pendiriannya gitu, misalnya berargumen dengan tegas gitu. Dan kuat fisik karena dia ada fighting scene-nya juga nantinya. Nah, saya nggak ngerasa ada build up untuk itu gitu. Jadi kurang di situ penggambaran karakter si Retno. Tapi apa yang saya suka dari film ini, sebetulnya ada cameo dari Siti Fauziah ya yang memerankan Bu Tejo. Nah, di sini dia berperan jadi tetangga cerewet yang suka gosip ya, seperti jadi Bu Tejo gitu. Dan ya berhasil lah si Bu, setiap ada di layar penampilannya orang pada ketawa. Cukup berhasil untuk jadi comic relief di sini si Bu Tejo ini. Kalau kamu cari film jump scare yang ngaget-ngagetin ya kalau lagi berduaan sama pasangan, mungkin itu salah satu yang dicari. Silahkan nonton ini. Tapi bagi saya agak-agak flat, kelamaan filmnya sebelum naik di bagian akhir. Jadi ini skor saya. Jadi gimana kalian yang udah nonton? Apakah setuju dengan pendapat saya? Karena memang Siddhartha Tata ini eksekusinya bagus. Cuman memang saya nggak cocok aja ceritanya di sini. Silakan komen. Terima kasih udah nonton. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam.